Saat engkau mendapatkan rezeki, misalnya berupa sebuah mobil, apa yang ada dalam pikiranmu saat itu? Jika engkau mengakses pikiran positif, maka engkau akan mengatakan, Alhamdulillah, aku memiliki mobil baru. Aku bisa mengantar anak sekolah tanpa kehujanan dan kepanasan. Bisa berangkat kerja lebih nyaman, bisa silaturahmi ke rumah orang tua dan keluarga dengan lebih tenang. Atau jika engkau mengakses pikiran negatif, maka engkau akan berkata, wah, nanti bagaimana ya biaya perawatannya, biaya servisnya pasti mahal. Nanti kalau di jalan tabrakan bagaimana? Atau wah, ini bisa menghabiskan uang nih untuk beli bensin. Misalnya lagi nih ya, contoh yang kedua, misalnya kita sedang gajian atau mendapatkan bonus dari kantor. Apa yang kita pikirkan saat itu? Jika kita mengakses pikiran positif, maka kita akan berkata, Alhamdulillah, Allah memberiku rezeki yang melimpah sehingga aku bisa menyekolahkan anakku, aku bisa membayar utangku, aku bisa mencukupi atau menghidupi keluargaku. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sekali. Allah berikan rezeki yang bisa aku manfaatkan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka sebenarnya kita mengakses pikiran yang positif, yaitu pikiran bersyukur ya, karena telah diberikan rezeki yang banyak sekali dari Allah. Atau meskipun rezekinya enggak, mungkin kadarnya tidak banyak ya, tapi rasa syukur kita lah yang membuat Allah itu nanti akan ridho ya. Dan ada sebuah hukum ya, bahwa jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Itu hukumnya. Kita kembali lagi ke tadi ya. Nah, jika kita berpersepsi negatif, maka ketika kita mendapatkan bonus atau mendapatkan gaji, maka kita akan mengatakan seperti ini. Wah, bonusnya kok segini? Mana cukup untuk biaya sekolah, biaya cicilan rumah, cicilan mobil, biaya listrik, bayar air. Ya, mana cukup dengan uang hanya segini gitu. Nah, ketika kita mengakses pikiran seperti itu, berarti kita mengakses pikiran negatif. Ya. Nah, ada hal penting nih yang perlu kita pahami bersama ya. Ketika kita mengakses pikiran yang positif, ya, saat kita mendapatkan rezeki, berarti kita mengakses pikiran kita dipenuhi dengan rasa syukur. Ya. Rasa syukur pada Allah. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif, berarti pikiran kita tuh dipenuhi dengan pikiran kekurangan, keluhan. Nah, jadi kita perlu membiasakan untuk berpikir positif ya, untuk bersyukur ya. Ketika kita mendapatkan rezeki sekecil apapun, kita perlu syukuri. Ya, meskipun rezeki yang Allah berikan itu kecil, tapi tetap kita syukuri. Kenapa? Karena ada hukum ya. Ada hukum Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Saya bacakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Sobat curhat sahabat, kebiasaan mengakses pikiran positif atau kebiasaan bersyukur akan mengundang berbagai kenikmatan yang lain datang untuk kita nikmati. Jadi rasa syukur kita tuh mengundang kenikmatan-kenikmatan lain untuk kita nikmati. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih banyak gitu. Jadi rumusnya gini. Ketika kita menikmati sesuatu, meskipun yang kita nikmati adalah pemberian yang kecil, itu akan mengundang kenikmatan lain yang lebih besar datang menghampiri kita, dan mengundang kenikmatan-kenikmatan lain datang yang lebih banyak lagi. Ini ada sebuah hukum ya. Ini ada sebuah hukum, dan Allah pasti ya. Allah pasti, ketika Allah itu berjanji, Allah pasti akan menepatinya. Jadi kalau kita semuanya atau sobat semuanya ingin
ya, mendapatkan berbagai kenikmatan tanpa putus, ya, ditambah lagi kenikmatannya, ditambah lagi kenikmatan lagi, ditambah lagi, maka yang harus kita lakukan adalah mensyukuri semua kenikmatan yang telah Allah berikan pada diri kita, meskipun itu kecil. Itu rumusnya. Nah, berlaku juga rumus yang kedua. Jika kita tuh suka mengeluh, suka tidak bersyukur, tidak happy dengan pemberian Allah, ya, mengeluhkan tidak happy atau sedih, ya, karena dapat gaji malah sedih, ya, karena pikirannya udah bayar ini habis, jadi kita jadi sedih. Maka itu akan mendatangkan azab Allah. Azab Allah di dunia ataupun di akhirat. Azab Allah di dunia bagaimana? Ya, kita akan terus tertimpa masalah. Kita akan terus bertubi-tubi mendapatkan musibah, ya. Karena kita mengakses pikiran negatif, kita mengeluh, gitu ya. Kita merasa kurang, kita merasa hidup kita tuh sedih, hidup kita tuh sengsara, ya. Maka azabnya ya kita akan mengalami berbagai macam kesedihan yang seolah-olah itu datang terus beruntun, gitu. Berlaku juga hukum Allah yang lain, ya, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya itu berprasangka baik, bersyukur, merasa Allah itu sayang pada dirinya, masa Allah itu memberikan segala hal yang dia butuhkan, maka Allah itu akan memenuhi apa yang dia prasangkakan. Semua hal yang kita sangkakan itu akan terjadi. Sebaliknya, jika kita berprasangka buruk, ya, mendapatkan uang malah kita sedih, merasa kita kekurangan, ya, terus merasa Allah itu tidak adil karena memberi rezekinya sedikit, maka itu akan menjadi takdirnya. Dia akan mengalami berbagai peristiwa atau berbagai kejadian yang membuat dia itu merasa kekurangan, merasa sedih. Jadi begitu, ya, sobat. Sederhananya adalah kalau kita ingin bertubi-tubi mendapatkan kenikmatan yang dari Allah, ya, kenikmatannya itu terus bertambah, maka yang kita lakukan adalah mensyukuri apapun yang Allah berikan meskipun itu kecil, karena rasa syukur itu akan menarik kenikmatan yang lain itu datang menghampiri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.